Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup yang Bernilai di Mata Allah. Panggilan menjadi orang Kristen sesungguhnya panggilan untuk memiliki hidup yang bernilai. Ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Pernyataan Tuhan Yesus ini sebenarnya memuat panggilan agar kita memiliki hidup yang bernilai. Lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih dari tokoh-tokoh agama samawi. Maka jangan padamkan suara Tuhan ini. Di sisa umur hidup kita, jadikanlah hidup kita bernilai. Jangan seperti banyak orang hari ini yang merasa gagal karena gagal menjadi ibu rumah tangga, gagal sebagai pebisnis, mahasiswa, karyawan, belum lagi kalau sakit-sakitan atau berpenampilan buruk di mata manusia. Apalagi kalau mereka melewati tahun-tahun di mana mereka direndahkan dan mendapat label yang buruk dari keluarga serta orang lain. Mereka lalu merasa bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Padahal sesungguhnya mereka memiliki Allah Bapa yang sangat mengasihinya. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan semangat hidup yang baru, karena kita masih memiliki kesempatan hidup yang hebat. Kesempatan hidup untuk membangun kehidupan yang sangat berkualitas, yang bernilai di mata Allah. Kita akan mulai dengan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tidak ada kehidupan yang lebih bernilai dari kehidupan yang berjalan bersama Tuhan. Hal ini sepertinya abstrak, tetapi tidak menjadi abstrak kalau kita melakukan dan mengalaminya. Ingat, kalau hari ini kita ada, berarti kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu, di mana di dalam waktu ada momentum. Maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap orang pasti memiliki pekerjaan khusus dan khas dari Allah. Dan setiap orang harus memperkarakannya, harus bertanya kepada Tuhan sampai benar-benar menemukannya. Dan kalau seseorang sudah mengerti apa yang menjadi rencana Allah dan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepadanya, tentu ia harus mulai melakukan kehendak Allah di dalam setiap persoalan hidup yang dialaminya setiap hari, di mana pada akhirnya setiap orang akan diperhadapkan pada pilihan memilih Allah atau dunia,
memilih hidup dalam kesucian atau melakukan hal-hal yang memuaskan diri sendiri. Jadi, di dalam setiap momentum ada kesempatan untuk melakukan kehendak Allah atau menolak. Namun, saudara, kalau kita mau memandang dan mengasihi Allah, kita bisa melihat apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Dari hal ini, perlahan tapi pasti kita akan mengalami proses kepenuhan Allah. Sebab kebiasaan hidup yang kita lakukan untuk menyelesaikan rencananya, untuk melakukan kehendak Bapa, inilah yang akhirnya membuat kita mengalami perubahan kodrat. Kita menjadi berkodrat ilahi, artinya memiliki moralitas kesucian Allah. Dan Yesus Tuhan kita telah berhasil mencapai itu. Itulah sebabnya Dia menjadi pokok keselamatan atau aitios, menjadi penggubah atau penyebab suatu keadaan. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus pada intinya sebenarnya untuk mengubah kita, di mana Tuhan Yesuslah yang menjadi modelnya. Untuk itu, jangan lagi kita mendengar fitnah dari iblis yang berkata, hidupmu tidak berguna, kamu tidak berharga, Allah meninggalkan kamu. Jangan didengar kata-kata seperti itu. Sebab yang benar, kita ini berharga dan Allah mengasihi kita. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi orang hebat di hadapan Allah. Kita masih punya kesempatan untuk memiliki hidup yang bernilai di mata Allah. Namun jujur, ini pun tergantung seberapa besar niat kita, tekad kita. Jangan terjebak dalam apa yang disebut pasivitas, sehingga kita bersikap pasif, tidak melakukan apapun, tidak ada perjuangan. Kita harus membuat diri kita itu hidup, memiliki sikap proaktif, aktif mengarahkan hidup kita hanya kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Kita harus bangkitkan kehausan kita akan Tuhan. Kalau kita haus akan Tuhan, rindu berubah, kita pasti mendapatkan peneguhan dari Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus pasti menolong. Ingat baik-baik, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Sekalipun dalam penilaian dunia, bisa saja hidup kita dipandang tragis, tetapi tidak akan menjadi tragis kalau kita ungsikan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa mengubah tanah liat menjadi bejana yang indah. Tuhan berkuasa mengubah hidup kita. Jangan tidak berubah. Kita harus jadikan Tuhan dunia kita satu-satunya, kebahagiaan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau itu yang menjadi perjuangan kita, percayalah, kita akan memiliki hidup yang luar biasa, hidup yang bernilai di mata Tuhan. Ketika kita menjadi bernilai di matanya, segala kebutuhan hidup kita pasti Tuhan urus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.